Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat 168 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di permukaan bumi ini, sesuatu yang halal dan baik, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Sesungguhnya setan memerintahkan kepada kalian keburukan dan kekejian, dan agar kalian mengucapkan kepada Allah sesuatu yang kalian tidak tahu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhitab bukan hanya orang-orang yang beriman, tetapi semua manusia. Sebenarnya surah Al-Baqarah ini adalah surah Madani, karena dia adalah surah yang awal-awal turun di kota Madinah. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala memulai panggilan dengan ayyuhan nas. Biasanya ayat-ayat yang turun setelah hijrah, maksudnya Madani, itu panggilan kepada kita biasanya menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Dan panggilan ya ayyuhan nas, wahai manusia, ini identik dengan ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun sebelum hijrah. Akan tetapi secara umum memang begitu. Secara umum ayat-ayat Madani itu biasanya menggunakan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Tetapi terkadang juga menggunakan ayyuhan nas seperti dalam ayat ini. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kulu, makanlah, mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah dari apa-apa yang ada di atas bumi ini halalan thayyiban. Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan yang dimaksud dengan halal adalah thayyib. Jadi setiap yang halal itu pasti baik, dan setiap yang baik pasti halal. Tetapi Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan yang dimaksud halal ya halal, maksud thayyibah di sini artinya makanan yang lezat. Jadi makanlah makanan yang halal lagi lezat supaya tidak dibuang. Karena banyak orang yang makan halal tapi tidak enak, akhirnya tak dimakan. Makanya disuruh memakan makanan yang lezat biar dimakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti khutuwati syaitan. Kalimat khutuwat ini memiliki dua qiraah. Bisa dengan mensukun ta,
Jadi khutwati syaitan, atau dengan mendhamah ta seperti di sini khutuwati syaitan, dan dua-duanya dibaca Nabi. Bisa dibaca wala tattabi'u khutwati syaitan, bisa dibaca wala tattabi'u khutuwati asyaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu, karena sesungguhnya syaitan itu lakum bagi kalian aduun mubinun, dia adalah musuhmu yang nyata. Seperti apa permusuhan setan yang nyata itu? Innama ya'murukum bisu, sesungguhnya setan memerintahkan kalian bisu dengan keburukan, wal fahsya dan dengan kekejian. Ulama tafsir mengatakan, apa bedanya su dengan fahsya? Kalau su itu biasa dipakai kepada dosa-dosa yang tidak ada hukumannya di dunia, seperti potong tangan, rajam dan yang semacamnya. Tapi kalau kalimat fahsya ini biasa dipakai untuk dosa-dosa yang ada hukumannya. Makanya kalimat fahsya itu selalu diulang dalam Quran, itu biasanya memiliki makna zina ataupun homoseksual. Disebut fahsya ini kebanyakan Quran maksudnya adalah melakukan perzinahan ataupun melakukan homoseksual seperti amal kaum Lut. Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan agar kalian jangan mengatakan kepada Allah apa yang kalian tidak ketahui. Dan ini dosa yang paling besar, karena berbicara tanpa ilmu itu di Quran selalu diiringkan dengan dosa syirik. Dan mengatakan sesuatu atas Allah, sesuatu yang tidak diketahui ini banyak sekali macamnya. Seperti umpamanya bicara soal agama serampangan. Dia jahil tentang agama tapi bicara agama. Ar-rajulu tafi yatakallam fi amril ama. Orang jahil tapi bicara soal kemaslahatan manusia. Ataupun yang dimaksud adalah bersumpah dengan sumpah palsu. Jadi antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun itu bersumpah dengan sumpah palsu. Ataupun berbicara tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala tanpa pengetahuan dia, seperti bicara tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya yang itu sudah tertetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah dan sudah dijelaskan oleh para ulama salaf. Kalau kita bicara tentang nama dan sifat Allah tanpa pengetahuan, tanpa ilmu, maka masuk kepada antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Engkau bicara atas Allah sesuatu yang kalian tidak tahu. Inilah makna secara global dari surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini ada isyarat kepada kita agar setiap kita ini berusaha untuk memakan yang dihalalkan dan memakan makanan yang baik-baik. Disebutkan di banyak ayat dalam Al-Quran, seperti umpamanya surah Al-Maidah ayat 4. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, yas'alunaka madza uhilla lakum, madza uhilla lakum. Mereka bertanya-tanya kepadamu apa yang dihalalkan kepada mereka. Qul, katakan, uhilla lakumut thayyibat. Katakan ya Muhammad, telah dihalalkan kepada kalian at-thayyibat, sesuatu yang baik-baik. Sesuatu yang baik-baik itulah yang dihalalkan kepada kalian. Dan perintah memakan makanan yang baik atau memakan makanan yang halal ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada para rasul, kepada para nabi. Jadi bukan hanya khitabnya kepada kita saja kaum muslimin, tetapi perintah memakan yang halal yang baik juga diperintahkan kepada para nabi dan rasul.
Disebutkan di dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Wahai manusia, kata Rasul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman persis seperti yang Allah perintahkan kepada para rasul. Kemudian Rasul membacakan dua ayat, pertama Al-Baqarah 51 dan Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu min thayyibati wa'malu salihan, inni bima ta'maluna alim. Makanlah dari yang baik-baik dan beramalah dengan amalan yang soleh, karena sesungguhnya aku dengan apa yang kalian lakukan maha mengetahui. Kemudian juga Allah mengatakan dalam Al-Baqarahnya 172-nya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma dzakara ar-rajulu yutilus safar. Ash'atha aghbar, yamuddu yadayhi ila as-sama, ya rabbi ya rabbi. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bil haram fa anna yustajabulah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang laki-laki yang safar begitu jauh. Karena di zaman Rasul itu safar bukan perkara mudah. Safar menggunakan unta atau kuda atau jalan kaki, melintasi padang pasir, gurun, lembah dan yang semacamnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang laki-laki yang lelah safar karena jauhnya. Kemudian rambutnya acak-acakan dan pakaiannya penuh dengan debu. Kemudian mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, makanan yang ia makan adalah haram, minuman yang ia minum adalah haram, pakaian yang ia pakai adalah haram, dan dibesarkan dari benda-benda haram, macam mana doanya akan diterima? Dari sini kata para ulama, lihat bagaimana bahaya orang yang memakan makanan selain makanan yang halal, alias makanan yang haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang laki-laki yang secara zahir dia sudah memiliki 4 syarat dikabulkan doa, tetapi doanya justru ditolak. Syarat yang pertama, dia seorang musafir. Syarat yang pertama, dia seorang musafir. Dan kita tahu bahwa doa musafir itu mustajab. Seorang yang safar itu kalau berdoa itu mustajab. Makanya kalau ibu ada tamu, dia orang jauh, di mana tamunya itu sampai ke rumah ibu itu sampai jarak safar. Umpamanya dia dari Jawa, dari Padang, dari Flores, dari mana gitu kan, ke Batam, itu kan sudah jarak safar tuh. Maka kita minta doanya, minta doa tamu yang dalam kondisi safar itu, karena doa dia mustajab. Yang kedua, di sini dijelaskan ash'atha aghbar, kondisinya sangat memprihatinkan. Kondisi orang ini sangat memprihatinkan, artinya orang susah. Dan doanya orang susah itu mustajab. Sebagaimana Allah mengatakan, amma yujibul mudtarra idza da'ah wa yaqsifus syu, dan begitu seterusnya. Siapakah yang akan mengabulkan doa-doa yang kondisinya sangat memprihatinkan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Istinbat ulama mengatakan
bahwa doa orang yang sedang kesulitan itu sangat-sangat mustajab. Kemudian yang ketiga, orang ini mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan itu salah satu mustajab doa. Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, Innallaha hayyun karim. Allah itu zat yang maha pemalu, tetapi dia juga maha dermawan. Yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahu masifra. Allah itu malu kalau ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya kemudian dibiarkan kosong begitu saja. Dan Allah malu. Dari sini kita tahu bahwa orang yang mengangkat kedua tangan itu salah satu sebab mustajab doa. Kemudian yang ketiga, yang keempat, di sini orang ini mengatakan ya Rabbi, menyebut kalimat Rabb, dan dia mulih itu artinya merengek. Dan salah satu mustajab doa adalah apabila kita berdoa dalam kondisi merengek kepada Allah, seperti anak meminta sesuatu kepada orang tuanya dan menyebut kalimat Rabb, menunjukkan tauhid. Artinya ada 5 di sini ya. Selain merengek juga dia menyebut-nyebut kalimat Rabb, menunjukkan tauhid. Tetapi 5 syarat yang ia kemukakan dalam doanya semua ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Rupanya jawabannya, kata Rasul, macam mana doanya akan diterima sementara makanan, minuman, pakaian, bahkan makanan yang dimasukkan ke dalam perutnya itu makanan-makanan haram. Dari sini kita tahu bahwa di antara sebab terbesar tertolaknya doa itu adalah ketika kita tidak perhatian dengan perkara yang halal dan memasukkan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak perkara-perkara bukan hanya sekedar doanya tidak dikabulkan orang-orang yang tidak punya perhatian dengan perkara halal dan haram itu. Tapi lebih daripada itu, yang kedua, anggaplah yang pertama doanya tidak dikabulkan. Yang kedua, mahkul barakati, akan dihilangkan berkahnya. Memakan yang dimakan dari benda-benda yang diharamkan itu bisa menghilangkan barakah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam konteks riba dalam surah Al-Baqarah 276, yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Yamhaqullahu riba, Allah hilangkan berkah dari harta riba, dan Allah suburkan harta dari yang disedekahkan. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan yamhaqullahu riba. Jadi pemakan riba itu tidak akan diberkahi. Berarti makan makanan yang haram itu bisa menghilangkan berkah. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan atau yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Ma ahadun aktsar minar riba illa kana akibatu amrihi ila qillatin." Tidaklah seseorang banyak memakan riba kecuali akibat akhir kehidupannya pasti akan dimiskinkan. Tidaklah orang yang banyak memakan riba kecuali akhir kehidupannya itu akan disedikitkan hartanya, artinya dimiskinkan. Walaupun nampaknya zahirnya dia kaya, tetapi hakikatnya dia miskin. Karena harta yang tidak diberkahi itu biasanya asik kurang terus tuh, seolah-olah dia tidak pernah kaya. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-khasaratu wal halak. Al-hasaratu wal halak. Orang yang memakan yang diharamkan itu akan mendapatkan kerugian dan kehancuran.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, masih dalam konteks riba, 278, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan walaupun sedikit dari perkara riba kalau kalian termasuk orang yang beriman. Kalau kalian tidak melakukannya, maka sama saja kalian telah mengumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Siapa yang bisa menang melawan Allah dan Rasulnya, pasti dia akan mendapatkan kehancuran dan kerugian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ghadabullahi ala aqlil malil haram. Allah Subhanahu wa taala akan memurkai, akan marah kepada siapapun yang memakan harta yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 77, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Orang-orang yang mereka memperjualbelikan janji Allah dan sumpah atau amanah-amanah mereka dengan harga yang murah, seperti orang-orang yang bersumpah dengan sumpah palsu dalam jual belinya. Kan banyak tuh orang-orang yang bersumpah dengan sumpah palsu untuk melariskan dagangannya. Maka mereka adalah orang yang tidak akan dapat bagian di akhirat sama sekali. Allah tidak akan ajak bicara mereka, Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, Allah tidak akan membersihkan mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Naudzubillah. Kemudian juga yang kelima, al-la'nu wa tardu min rahmatillah. Orang yang memakan harta yang diharamkan itu akan mendapatkan laknat dan juga dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam konteks riba dan rasuah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat para pemakan riba, yang memberi makan riba, yang mencatat riba, yang menyaksikan riba. Kata Rasul, mereka hukumnya sama. Subhanallah, riba ini ngeri. Yang ikut makan dengan yang tidak ikut makan itu sama hukumnya. Padahal dia hanya mencatat saja atau menyaksikan saja, hukumnya sama, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi SAW bicara soal konteks rasuah, orang-orang yang nyogok sana sini. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang memberikan sogokan dan orang yang mendapatkan sogokan. Dua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi SAW bersabda dalam konteks pencurian, la'anallahu as-sariqa yasrikul bayda fatuqta'u yaduhu wa yasrikul hablu fatuqta'u yaduhu. Semoga Allah melaknat para pencuri seperti mencuri sebuah telur maka dipotong tangannya, ataupun mencuri tali maka dipotong tangannya. Lihat bagaimana mencuri walaupun tidak banyak, kalau sudah sampai kepada had potong tangan, ataupun tidak sampai, yang namanya mencuri itu tetap dilaknat. Tidak boleh mencuri, baik besar ataupun kecil, baik tingkat mungkin mencuri telur tadi ataupun habel di sini ya, ataupun sampai tingkat korupsi yang besar-besar, itu para koruptor. Allah melaknat mereka. Termasuk juga Nabi SAW melaknat orang-orang yang menggeser-geser tanah, umpamanya di sawah atau di kebun,
supaya tanahnya lebih luas, digeser patoknya, digeser lagi patoknya. Maka Rasul mengatakan, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang-orang yang merubah-rubah batas bumi. Kemudian yang keenam, termasuk juga orang yang minum khamr kan, la'anallahu al-khamra. Allah melaknat orang-orang yang minum khamr. Bahkan yang terlibat dalam khamr juga dilaknat. La'anallahu al-khamra wa asiraha wa mu'tasiraha wa syaribaha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi wal waba'i'uha wa mubta'uha wa sakiha wa mustakiha. Lihat, semua terlibat, ya. Allah melaknat khamr, yang memerasnya, yang minta diperasnya, yang meminumnya, yang mengangkatnya, yang minta diangkatnya, yang menjualnya, yang membelinya, yang meminumnya, yang menuangkannya, semua sama dilaknat. Nauzubillah. Kemudian yang keenam, al-adzabu fil qabri. Orang yang memakan harta yang diharamkan itu akan mendapatkan azab dalam kuburan. Dan itu disebutkan dalam Al-Baqarah 275 sampai 276. Ketika Allah masih bicara soal konteks riba, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak akan berdiri kecuali seperti orang yang kerasukan setan. Seperti orang yang kesurupan. Ya, memang orang riba itu kesurupan. Dia tidak akan pernah puas dengan ribanya. Maka nanti pada hari kiamat dia akan terbangun kemudian seperti orang mabuk, ya. Dan itu bentuk azab kubur kelak pada hari kiamat. Disebutkan bahwa pemakan riba itu akan diletakkan di sebuah sungai darah. Kemudian dia akan berenang-renang, setiap ke pinggir maka akan disuapi batu-batu besar di mulutnya. Dan dia akan ke tengah lagi. Dan itu menunjukkan bahwa makan yang diharamkan itu penyebab azab kubur. Bukan hanya azab kubur, termasuk juga azab akhirat. Karena Nabi SAW ketika bicara soal harta zakat yang tidak dizakatkan itu, nanti pada hari kiamat akan menjadi ular dan akan melilit serta menggigitnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan ketika menasihati Ka'ab bin Ujrah, ya Ka'ab, la yadkhulul jannata man nabata lahmuhu min syukhtin an-naru aulabi. Wahai Ka'ab, tidak akan masuk surga orang yang tumbuh dagingnya dari benda yang diharamkan, maka nerakalah yang lebih utama bagi dia. Nah, ini juga diantara hukumannya. Kemudian yang kedelapan, ada muqabulis sadaqati. Harta yang haram itu tidak akan diterima sedekahnya. Harta yang diharamkan Allah itu tidak akan diterima sedekahnya. Kenapa? Tadi saya sudah sebutkan dalil di muqaddimah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Adapun harta yang haram tidak layak untuk disedekahkan. Makanya kenapa harta riba, kalau ibu punya riba, kelebihan riba entah di saldo bank atau riba-riba apa gitu kan, itu harus dikeluarkan, bukan dalam rangka sedekah, tapi dalam rangka membersihkan harta kita. Karena kalau disedekahkan pun tidak akan dapat pahala. Riba itu kalau ingin disedekahkan, bukan niat sedekah supaya dapat pahala, tapi niatnya membersihkan harta. Kita bersihkan harta kita keluarkan ribanya, itu dapat pahala. Jadi pahalanya itu niat membersihkan harta, bukan karena disedekahkan. Dan para ulama mengatakan sebaiknya harta riba itu kalaupun harus disalurkan, maka ke tempat-tempat yang sifatnya dihinakan. Ya, mungkin membuat WC-WC umum, membuat ya seperti di masjid, di pesantren, WC-WC umum, atau mungkin jalan-jalan atau jembatan atau parit yang sifatnya dihinakan. Ya. Jangan sampai kemudian uang riba ini disedekahkan kepada saudara kerabat atau naudzubillah sampai dimakan. Ya. Ini 8 perkara
yang disebut oleh para ulama tentang khuturat, namanya ya, bahaya-bahaya memakan makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara bahayanya juga adalah nuzulul balaya 'anin nas. Nuzulul balaya 'anin nas, bisa menurunkan musibah. Kalau kerusakan banyak di permukaan bumi, banyak penipuan, banyak kecurangan, maka itu penyebab di mana musibah itu akan turun. Boleh jadi berkah dari langit dan dari bumi itu akan dicabut. Sebagaimana Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, kami akan buka atau pintu langit dan bumi dan kami sebar berkahnya, tapi mereka mendustakan itu pula, maka kami azab mereka dengan azab terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi maksiat-maksiat dari mencari yang diharamkan itu mengakibatkan datangnya azab. Makanya ketika Rasul menasihati orang-orang muhajirin, kata Nabi SAW, ya ma'syaral muhajirin khamsun idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Wahai muhajirin, ingat 5 perkara. Kalau menimpa kalian, aku berlindung kepada Allah, jangan sampai menimpa kalian. Lah salah satunya Rasul mengatakan, ma yanqusul mikyala wal mizan, tidaklah para pedagang itu mulai mengurang-urang takaran dan timbangan, illa ukhidu bisinin, kecuali akan ditampakkan kepada mereka paceklik yang berkepanjangan, wa syiddatul maunati wa jawri sultani alaihim, ataupun disulitkan ekonomi mereka atau dikirim penguasa-penguasa zalim kepada mereka. Dari sini kita tahu bahwa penyebab datangnya bencana itu karena orang tidak mengindahkan dari perkara-perkara haram. Ya, ini juga diantara bahayanya. Kemudian juga fasadul qalbi, mengeraskan hati. Wahirman halawati ta'ah, bisa saja menghilangkan kenikmatan beribadah. Orang kalau sering makan yang diharamkan Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan merasa nikmat sholatnya. Bahkan cenderung sholatnya itu ya tergesa-gesa, cepat-cepat gitu ya. Nggak ada khusyuknya. Ya, berbaca Quran pun tidak selesa, zikir pun tidak, ya malas gitu ya, karena itu akibat daripada kerasnya hati, dan kerasnya hati diakibatkan dari makan makanan yang diharamkan. Dan itu pernah terjadi kepada seorang alim namanya Ibrahim ibnu Adham. Ketika dia sedang i'tikaf di Masjidil Aqsa, kemudian dia biasa salat malam, tahajud, baca Quran, zikir dan yang semacamnya, dia merasa tidak enak. Tidak sebagaimana yang biasa dia lakukan, bisa khusyuk, bisa tumakninah, ini tidak bisa. Sehingga dia terpikir, apa yang salah dari ibadah? Rupanya dia teringat dengan 1 butir kurma yang ia makan ketika di Mekah. Karena dia membeli 1 gantang kurma, kemudian di bawah timbangan itu ada 1 kurma, dia sangka kurma itu yang jatuh dari gantang yang sudah dia beli. Rupanya kurma itu bukan jatuh dari gantangnya, memang dia kurma masih pemilik penjualnya, bukan termasuk di situ. Gara-gara 1 butir itu, akhirnya ibadahnya rusak, tidak khusyuk, tidak tumakninah. Maka dia cari orang yang menjual kurma itu, kemudian minta maaf. Setelah kemudian dimaafkan, baru kemudian khusyuk kembali. Dan ini menunjukkan bahwa makanan yang haram itu mengakibatkan tidak khusyuknya ibadah. Yang selanjutnya juga al-jur'atu 'alal ma'asi wal hurumati wal mubiqat. Orang yang memakan makanan yang haram itu biasanya akan menjerumuskan kepada dosa-dosa yang lainnya. Orang kalau terbiasa makan yang haram, itu akan berani lagi dia melakukan maksiat-maksiat, hal-hal yang diharamkan atau hal-hal yang menghancurkan dari maksiat dalam kehidupannya. Karena maksiat itu biasanya melahirkan maksiat yang lainnya. Kemudian juga hal-hal yang membahayakan juga dari makan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah seseorang
kemudian akan dibuat musuhan dengan satu yang lainnya, karena akan ditimbulkan kebencian, kedengkian dalam hatinya, rusak tuh. Lihat orang-orang yang curang dalam dagang itu, mereka bertengkar satu dengan yang lainnya karena kecurangannya, karena tidak ada tawakal. Tujuan mereka hanya dunia di kepalanya, mau halal mau haram terserah kan itu. Walaupun harus sikat-sikut sana sini, harus bertengkar dengan saudaranya, dengan kerabatnya, dengan lawannya, dan begitu seterusnya. Jadi mengakibatkan permusuhan tuh. Makan dari makan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Taib, adapun bentuk-bentuk seperti apa sih memakan makanan yang diharamkan itu? Pertama, aklu malil miras, memakan harta waris yang bukan hak dia. Dan itu banyak di masyarakat. Betapa banyak kemudian ketika salah seorang meninggal dunia kemudian mewarisi banyak harta waris, akhirnya orang yang tidak berhak mendapatkan waris menguasai warisnya. Atau orang yang sebenarnya tidak dapat banyak warisannya tetapi dia ingin menguasainya. Maka kalau dia bukan haknya kemudian dimakan, maka dia telah memakan makanan yang diharamkan. Yang kedua, aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim, seperti orang-orang yang membuat yayasan atas nama panti asuhan, tahu-tahu kemudian memperkaya diri dan keluarganya. Mobilnya bagus, rumahnya bagus, tapi anak-anaknya terlantar makanannya, pendidikannya, maka dia telah memakan makanan yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Boleh pengasuh anak yatim itu memakan makanan anak yatim, tapi sekedarnya saja. Kalau memang dia tidak punya pekerjaan lain, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah melampau, maka yang dimakan haram, ya. Kemudian juga yang ketiga, aklu malis sariqah, memakan harta hasil mencuri, hasil mencopet, hasil garong, hasil ya seperti orang-orang yang baik mencuri secara langsung ataupun mencuri dengan sangat rapi, para koruptor. Kemudian juga yang keempat, rasuah. Rasuah ma'ruf ya, menyogok dan yang disogok. Memakan harta sogokan itu haram. Termasuk juga hadiah hianat, itu termasuk juga haram, ya. Termasuk juga al-ghish wal khida' fil bai'i, tipu-tipu dalam jual beli. Seperti di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul ke pasar, kemudian memasukkan tangannya ke gandum yang sedang dijual, rupanya basah di dalam tapi kering di luar. Kemudian Rasul bertanya, kenapa makan ini basah di dalam, kering di luar? Harusnya ya kan makanan ini harusnya kan ditampakkan yang basah itu, karena basah ini kalau ditimbang bisa berat dia. Sementara kering ini kalau ditimbang dia ringan, berarti orang ini curang. Maka kemudian dia beralasan, tidak wahai Rasul, tadi barusan hujan. Ya Rasul pun tentu pakai akal dia. Kalau hujan dari atas tentu yang basah di atas, kenapa yang basah pula di bawah, kan gitu. Maka Rasul mengatakan sebaiknya kau tampakkan yang basah itu di atas supaya manusia melihatnya. Kemudian Rasul mengatakan man ghasyana falaysa minni, siapa yang menipu dia bukan kelompokku. Jadi menipu ataupun berdusta dalam jual beli itu mengakibatkan harta yang kita makan juga menjadi harta haram. Termasuk juga riba, dan ini yang paling bahaya. Ya, riba itu yang paling bahaya, baik riba nasyah atau riba fadl. Ya, riba nasyah itu seperti riba jahiliyah, rentenir, ibu utangi 100 bayar 120, nah, itu 20-nya riba kan begitu. Itu namanya nasyah. Atau fadl itu seperti mamanya yang terjadi kepada komoditi riba, bahan-bahan yang merupakan komoditi riba, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, garam dengan garam, kurma dengan kurma. Kalau kita hendak menjual emas ke toko emas, ya, bukan menukar emas dengan emas. Karena biasanya kalau toko emas menukar emas dengan emas itu biasanya walaupun sama beratnya,
tapi tetap dianggap emas kita ini lebih murah. Makanya biasanya tukar tambah. Maka yang benar itu jual dulu emas kita, baru beli emas yang lainnya. Jangan tukar tambah, karena tukar tambah itu kalau sama beratnya, maka itu jatuh kepada riba fadl namanya. Jual dulu emasnya, kalungnya, gelangnya, baru kita beli kalung, gelang yang lainnya, gitu ya. Jangan kemudian ditukar. Karena kalau tukarannya mislan bimislin, wayadan biyadin, tidak ada masalah. Maksudnya kontan yang kedua beratnya sama, nggak ada masalah. Oh, 1 gram dengan 1 gram, dan hari ini juga. Jangan kemudian besok-besok, nggak bisa. Emas kamu saya ambil, besok emasku saya kasih. Itu jadi riba jadinya. Karena harga emas ini kadang-kadang bisa berubah-ubah dalam sehari. Makanya dari sini baik riba fadl ataupun riba nasiah, tetap itu makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk juga makanan-makanan hasil atau secara zatnya memang diharamkan, babi, anjing, atau binatang-binatang yang memang tidak boleh dimakan, seperti yang punya kuku, punya taring dan yang semacamnya. Atau dengan cara disembelihnya tidak menyebut nama Allah. Mungkin dibanting, mungkin dicekik, mungkin diapa gitu ya, dengan cara-cara yang bukan cara syar'i dan tidak menyebut nama Allah, maka makanan itu juga termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang di bumi ini, sesuatu yang halal dan yang baik. Berarti di sini ada isyarat apa? Ada isyarat kita disuruh untuk mencari pekerjaan yang halal. Disuruh untuk mencari pekerjaan yang halal. Karena para nabi sendiri, mereka bekerja. Nabi Daud, dia harus ke kebun mencari kayu bakar, kemudian diikat dan dijual. Itu seorang nabi. Kemudian kita lihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dia juga selain dari seorang penggembala, dia pun seorang peniaga, Nabi Ibrahim, ya. Atau Nabi siapa lagi? Nabi Idris, dia seorang penjahit, ya. Kemudian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah jadi penggembala, pernah jadi penjual dan peniaga dan begitu seterusnya. Jadi para nabi mencontohkan kepada kita bahwa sebaik-baik amalan itu, pekerjaan itu adalah yang betul-betul hasil keringat sendiri dan halal, gitu ya. Hasil keringat sendiri dan juga halal. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika mencela Yahudi dan Nasrani karena mereka mengikuti langkah-langkah setan, di mana orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi di zaman Bani Israel itu, Bu, yang hidup di mana? Di tepian sungai, di tepian lautan. Atau kisahnya disebut dengan kisah Ashabus Sabti, kisah yang merobek hari sakral di hari Sabtu. Ashabus Sabti itu kan hari Sabtu bagi orang Yahudi itu kan sakral, tidak boleh ada orang yang melakukan aktivitas pekerjaan dunia. Mereka difokuskan untuk ibadah di hari Sabtu itu, di zaman itu, ya. Tetapi masalahnya Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan cara apa? Dengan cara ikan-ikan di hari Sabtu itu ngejek, gitu ya, lompat-lompat. Sementara di hari-hari yang lain tak ada pula ikan itu lompat-lompat. Sehingga akhirnya terpikirlah orang-orang jahat di antara mereka, Cemana caranya kita menghindar hari Sabtu ini, katanya, untuk mengambil ikan di hari Sabtu. Akhirnya mereka mulai membuat langkah-langkah setan. Nah, setan mulai datang. Pasang aja jaringnya tuh hari Jumat. Tapi jangan kau ambil hari Sabtu, ambil hari Ahad. Jadi pasang jaring untuk ikan di hari Sabtu, tapi mengambil hari Ahad. Kan namanya khilah itu. Itu hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Nah, dari sini akhirnya setelah mereka terus melakukan seperti itu, tak ada azab. Katanya kalau melanggar hari Sabtu akan turun azab. Tak ada azab, tidak ada turun. Mereka biasa-biasa saja, justru makin kaya dari penghasilannya. Ketika kemudian langkah setan berhasil, masuk ke langkah yang kedua. Kalau kau gitu sudahlah, hari Sabtu aja langsung. Ngapain pula pasang jaring hari
Jumat, langsung aja hari Sabtu kita tangkap katanya. Mulailah mereka merobek kehormatan hari Sabtu. Lihat bagaimana setan, ya kan? Ketika betul-betul kemudian mereka mencari ikan di hari Sabtu dan mereka mendapatkan kekayaan dari ikan itu, mulailah kemudian orang-orang yang beriman di antara mereka memisahkan diri. Dibuat pagar. Kalau kau ingin cari ikan, ya cari ikan sana, tapi jangan kumpul dengan kami. Dipagarlah dengan tembok yang tinggi orang-orang yang tidak mau mencari ikan di hari Sabtu dengan orang-orang yang mencari ikan di hari Sabtu, atau dengan orang-orang yang membiarkan orang yang mencari ikan dari Sabtu itu dijadikan satu. Tiba-tiba setelah dipagar dengan dinding yang sangat tinggi, yang biasanya di pasar itu ribut-ribut, hiruk pikuk dan begitu seterusnya, satu hari sepi. Biasanya orang-orang yang beriman ini kemudian mereka ngintip dari celah-celah tembok itu. Memang tak ada orang. Ketika ada manusia, tapi mereka melihat ada kera dan babi. Rupanya Allah Subhanahu wa taala mengutuk mereka, sebagiannya jadi kera dan sebagiannya jadi babi. Yang jadi kera itu yang mengambil ikan di hari Sabtu, yang jadi babi itu yang tidak melarang orang mencari ikan dari Sabtu, dibiarkan saja. Maka jadi babi. Lihat, terkadang fitnah itu bukan terkena kepada orang yang zalim saja. Terkadang orang-orang baik pun terkena imbasnya kalau tidak menasihati orang zalim. Ya, seperti orang yang dikutuk jadi babi ini. Nah, dari sini lihat bagaimana wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan kan gitu, supaya kita ini jatuh kepada riba, jatuh kepada raswah, jatuh kepada menipu, jatuh mengurang-urang timbangan, takaran, dan yang penting supaya kita makan yang diharamkan. Itu tujuan setan, cuma itu. Dengan langkah-langkahnya tentunya, yang disamarkan itu sebuah kebatilan tapi kesannya sebuah kebaikan. Dan begitulah setan. Ya, maka jangan ikut langkah-langkah setan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti apa langkah-langkah setan ini. Seperti apa langkah-langkah setan ini? Pertama, Allah mengatakan, innama ya'murukum bil fahsya. Ini langkah pertama. Mereka memerintahkan kita untuk melakukan innama ya'murukum bisu dulu. Su itu artinya keburukan, madarat. Ya. Seperti orang yang mengeluarkan kata-kata kotor, menghina, merendahkan, mencaci, melaknat. Nah, itu namanya su, ucapan-ucapan yang buruk. Ya. Yang kedua, wal fahsya ataupun fahsya. Tadi saya katakan fahsya ini dosa-dosa yang ada hukuman hadnya di dunia. Seperti zina, homoseksual, mencuri dan yang semacamnya. Pokoknya dosa-dosa yang ada hukuman hadnya, itu disebut fahsya. Dan yang lebih parah, Allah mengatakan wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan berbicara tanpa ilmu. Berbicara tanpa ilmu. Seperti tadi saya contohkan, bicara agama padahal tidak punya pengetahuan, akhirnya asal ngomong, menyesatkan orang. Dia sesat, orang pun ikut sesat, ya. Kemudian sumpah-sumpah palsu atau bicara tentang zat Allah yang tidak ada pengetahuannya. Jadi bicara tanpa ilmu ini sangat bahaya, karena Allah Subhanahu wa taala tadi saya katakan di dalam Quran itu menyebut satu nafas dengan dosa kesyirikan. Makanya kenapa kemudian bahayanya sangat luar biasa bicara atas Allah tanpa ilmu. Wallahu alam. Ini diantara penjelasan singkat dari surah Al-Baqarah ayat 168 dan 169. Taib, sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini sedikit agak cerita dari teman, dan dia menasehati saudaranya seperti ini. Jadi ketika itu saudaranya ini masih melakukan praktek riba, dan dia menyampaikan nasihat kepada kakaknya itu, pada abangnya itu, dengan mengatakan jangan bermuamalah dengan riba,
jangan melakukan transaksi-transaksi riba, karena kalau tetap kamu melakukan itu, maka akan terjadi kehancuran pada fisik kalian, seperti ditimpa penyakit, kemudian rumah tangga yang tidak akan tenang, kemudian anak-anak yang nanti akan susah sekali diatur. Nah, dia mengatakan seperti itu tuh spontan, Ustaz. Nah, apakah ini termasuk kepada larangan Allah berbicara tanpa ilmu? Karena dia sepertinya sudah kehabisan cara untuk menasihati keluarganya, jadi dia mengatakan demikian. Nah, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Menasihati orang yang sedang bermaksiat itu sangat bagus sekali, karena itu bagian daripada al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Dan itu memang perintah Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tetapi yang harus dipahami adalah ada larangan ketika seseorang itu menasihati saudaranya, kerabatnya, keluarganya atau siapapun agar jangan at-ta'ali 'alallah. At-ta'ali 'alallah itu artinya mendahului takdir di atas takdir yang digariskan Allah. Seperti hadis Nabi SAW tentang dua orang yang berkawan, yang satu orang saleh, yang satu ahli maksiat. Kemudian yang saleh ini mengatakan kepada ahli maksiat, kalau engkau tidak bertobat, maka kau tidak akan ampuni dosa-dosa. Kalau engkau tidak bertobat, Allah akan masukkan kau ke neraka. Ini kan kalimat ini disebut ta'ali Allah. Bagaimana mungkin orang yang masih hidup dikatakan tidak akan diterima tobatnya, padahal ada kesempatan bertobat, dan dia tidak punya hak wewenang prerogatif tentang Allah. Akhirnya kemudian setelah keduanya meninggal, yang satu masuk neraka, yang satu masuk surga. Yang masuk neraka pula orang solehnya. Yang masuk neraka itu orang soleh yang hari-hari ngasih nasihat. Yang masuk surga pula orang yang jahat yang hari-hari nasihati itu. Kenapa? Karena sebelum meninggal orang jahat ini bertobat, atau dosa yang dilakukannya itu masih di bawah kehendak Allah. Sementara orang yang baik yang menasihati itu dia sudah melampaui takdir Allah. Maka sebaiknya kalau memberikan nasihat itu dengan ucapan-ucapan yang umum. Ucapan-ucapan yang umum itu tidak mengarah kepada orang yang berbuat maksiat. Kalau engkau makan riba, ingat bahwa ada ancaman. Ya, siapapun makan riba, saya tidak nuduh kamu gitu kan. Jadi kalaupun harus mengancam itu sesuai dengan ancaman yang ada nasnya dari Al-Quran dan Sunnah, dan tidak mengancam secara ta'yin. Ta'yin itu maksudnya tunjuk hidung. Ya. Sebab ta'yin tunjuk hidung ini repot. Tidak boleh. Bisa saja kemudian karena emosi sesaat yang ngomong begitu langsung tunjuk hidung sama dia, rupanya dia bertobat, dia pula kemudian yang terjerumus kepada riba di satu hari nanti. Kita tidak tahu. Ya kan? Karena biasanya orang yang kemudian berdakwah dalam kondisi marah kemudian mencaci, itu sebenarnya ada lin dan tidak ada kelembutan. Jadi sebaiknya boleh dia mengucapkan, menakut-nakuti dia seperti itu, tetapi jangan tunjuk hidung itu saja, seolah-olah kamu akan mendapatkan ini gitu ya. Tapi kalau dia bercerita, mungkin dicontohkan orang-orang yang pernah mengalami itu dalam kehidupannya, bisa kita contohkan. Jangan seperti si Anu, nanti kamu kayak si Anu, nah, gitu ya kan. Gara-gara kau makan riba tuh si Anu makan riba akhirnya susah. Nah, jadi boleh seperti itu. Tapi kalau sudah tunjuk hidung ini tidak bisa. Dalam hukum Islam mentakyin itu beda hukum takyin dengan hukum umum. Maka kalau nasihati bicara dengan hukum umum, jangan bicara dengan hukum takyin. Karena orang ini masih hidup masalahnya, bisa saja dia bertobat. Sementara ucapan dia ini terlanjur memponis. Dua-duanya bertobat jadinya kan. Cuman dosa riba akhirnya tidak lebih berat daripada dosa dia yang memponis, yang melewati takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk antakulu 'alallahi ma la ta'lamu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz ada titipan. Si ibu beberapa tahun yang lalu meminjam uang ke bank. Terus
ternyata enggak, anak-anaknya nggak ada yang tahu, tahunya pas udah datang kayak peninggalan rumah. Nah, terus dari utangnya 50 juta ternyata udah karena menunggak berapa tahun itu jadi 70 juta. Nah, diskusi sama banknya dapatlah win-win solutionnya, kembali ke basic 50 juta dengan dicicil berapa tahun. Nah, si ibu ini nggak punya kemampuan lagi untuk membayar itu kan ke anak-anaknya. Nah, anak-anak ini sejauh ini belum ada yang mengenal riba. Nah, yang seperti ini kasusnya Ustaz, kayak anak-anaknya itu terkena hukum menjalankan melakukan riba juga atau gimana Ustaz? Yang pertama, yang kedua gimana solusi terbaiknya? Terima kasih Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya harusnya orang tua, ini kan kesalahan orang tua ya. Ya anak tidak tahu menau kalau memang yang ibu tanyakan seperti itu, anak nggak tahu menau, tahu-taunya sudah disegel rumah itu. Ya berarti anak kan nggak termasuk. Tapi kalau anak sudah tahu bahwa orang tuanya pelaku riba, maka dia harus mencari nafkah sendiri. Kalau orang tuanya dikasih tahu, jangan kerja di situ, nanti yang aku makan ini yang kamu kasihkan kepadaku haram. Kalau dia sudah tahu, nggak usah makan dari hasil riba orang tuanya, cari sendiri. Tapi kalau tidak bisa seperti seorang istri, memang nggak bisa sama sekali cari uang, hanya menadah dari suami. Dan sementara suaminya jelas tuh hukumnya riba atau mungkin pekerjaan yang haram, maka boleh memakan tapi sekedarnya. Ya kalau memang dalam sehari bisa cukup makan 2 kali udah kenyang, udah jangan nambah lagi. Kalau diajak suaminya jalan-jalan pun tak usah mau kan itu. Kalau udah jelas hartanya haram. Kecuali kalau suami punya 2 pekerjaan, yang satu halal, yang satu haram, ya istri berhusnuzon saja yang makan yang diberikan dari yang halal. Tapi kalau pekerjaannya cuma satu, itu saja, itu yang jadi masalah. Ya sebaiknya sih cari lagi pekerjaan untuk menghidupi dia lebih baik lagi. Kalau tidak bisa ya sekedarnya saja, karena memakan yang diharamkan itu hendaklah mengambil sesuai dengan qadarnya, dengan takdirnya, dengan kebutuhannya saja, sambil menasihati suaminya. Adapun tentang kasus yang ibu ceritakan tadi, ya kalau memang seperti itu, ya anak-anaknya harus segera melunasi. Anak-anaknya harus membantu orang tuanya bebas daripada riba. Dan sebaiknya itu jual aja rumah itu. Kalau solusinya itu paling enak itu jual rumah itu, kemudian bayarkan pokok ke banknya. Lebih baik ngontrak lepas dari riba daripada punya rumah tapi hasil daripada riba. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau memang anak-anaknya memang punya pekerjaan yang bagus dan ingin membantu orang tuanya, ya lebih baik lagi. Kalau memang anak-anaknya itu diluaskan rezekinya. Tapi kalau sama-sama susahnya, anak orang tua sama susahnya, bagus lebih baik jual rumahnya. Jual rumahnya, ya tutup hutangnya, jangan bermuamal dengan riba lagi. Karena insya Allah kalau seseorang itu meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti kok. Kalau Allah itu mau, pasti Allah akan ganti. Dan itu kaedah memang, man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti itu. Kalau dia jual rumah itu karena ingin lepas daripada riba, nanti suatu ketika Allah mudahkan rezekinya kok. Dia punya rumah lagi itu. Yakin itu. Yang enggak yakin itulah yang kadang-kadang akhirnya tidak mau lepas dari riba, akhirnya pinjam lagi, banyak lagi. Itulah yang tidak berkah dari kehidupannya. Ditambah-tambah kalau sudah tadi disegel, kemudian sudah rugi dunia, rugi pula akhirat. Ini makanya solusinya ya jual gitu ya, paling cepat itu solusi yang paling cepat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana menurut pendapat Ustaz? Deskripsinya seperti ini. Kita kan nabung uang di bank untuk haji gitu ya Ustaz. Nah sementara kita tahu bank itu riba, ada unsur ribanya gitu. Itu bagaimana Ustaz menurut Ustaz? Ya kalau seandainya memang aturannya seperti itu, ya enggak apa-apa, tapi nanti diambil uang ribanya. Jadi uang ribanya harus diambil. Saya nggak mau ngambil, harus diambil. Karena jangan sampai kita memberi makan riba kepada pihak bank. Kan
Orang yang dilaknat makan riba kan bukan yang makan saja, yang ngasih makan juga dilaknat. Kalau kita tidak diambil berarti diambil bank. Dan oleh bank pasti dikasih makan orang-orang yang bekerja di bank kan. Nah, sebaiknya diambil. Diambil tetapi kemudian dilemparkan ya tadi ke tempat-tempat yang sifatnya dihinakan, untuk pembangunan jalan, untuk jembatan, kamar mandi atau apa kan gitu, lebih manfaat. Dan diniatkan untuk membersihkan harta supaya dapat pahala. Wallahu a'lam. Yang kedua Ustaz, lagi. Nah, bagaimana kalau bank itu menawarkan tabungan sisanya itu berupa emas? Bagaimana Ustaz? Bank itu konvensional atau syariah? Syariah Ustaz. Ya kalau syariah berhusnuzon saja. Kalau memang dia itu, ya sebenarnya tidak ada syariah yang 100% itu lepas dari riba, tidak. Kadang-kadang hanya namanya aja syariat kan. Kadang-kadang ribanya lebih gede pula kan gitu ya. Tapi kita kan al-hukmu ala al-zahir. Hukum itu melihat zahirnya. Zahir itu kalau dia memang mengatasnamakan syariat, kemudian dibalik syariatnya dia kemudian menipu kaum muslimin, ya tanggung sendiri dosanya. Tapi kita sebagai nasabah kan kita hanya melihat syariahnya saja. Insyaallah ini bank syariah dan itu solusi. Solusi artinya lari dari bank konvensional, ya kan, daripada kita di bank konvensional yang jelas 100% riba, ya sudahlah beralih ke syariah. Kalau kita ingin lepas dari riba dengan cara meringankan, sebab kalau menghilangkan kan tak bisa. Pamanya ibu lah udah nggak usah nabung, saya taruh aja di bawah bantal, diambil orang kan gitu ya. Ya sudahlah, itu meringankan namanya. Kemungkaran itu kalau tidak bisa dihilangkan 100% kan diringankan. Yaitu cara meringankannya beralih bank lah, dari konvensional ke syariah. Wallahu a'lam. Ya. Di luar tema kita tentang hak waris Ustaz. Kita punya dua anak perempuan, tidak punya anak laki-laki. Nah, siapa aja yang nanti akan menerima hak waris dari orang tuanya Ustaz? Yang mati siapa? Ayahnya. Meninggalkan ibu masih hidup? Istri masih hidup? Ya. Yang meninggal orang tuanya. Suami meninggal. Meninggalkan istri. Istri meninggal. Berarti meninggalkan istri, anak, dua anak perempuan, kemudian orang tua sudah nggak ada. Ya sudah, itu 3 orang itu yang dapat. Ya, istri dan 2 anaknya. Kasih dulu istrinya. Ya, berapa nanti sisanya untuk anak itu. Ya, itu asobahnya, asobah li ghairihi. Wallahu a'lam. Iya. Boleh ya Ustaz, yang mau nyata lagi mengenai bunga simpanan atau bunga di tabungan. Bunganya boleh kita berikan ke saudara kita yang miskin, misalnya adik-beradik kita yang miskin kita kasih ke. Ya sebaiknya tidak. Ya sebaiknya ibu kalau mau ngasih saudara, sedekah saja dengan uang ibu, itu lebih baik. Ya, iya sedekah. Misalnya saudara agak jauh itu Ustaz, agak sepupu atau apa? Iya, itu namanya kerabat saudara kan. Ya. Kalau kita ingin bersedekah kepada saudara, sedekahlah dari harta yang terbaik, harta yang halal, supaya diganti. Nggak akan rugi kok ibu sedekah, nanti Allah ganti itu. Ya. Tapi kalau harta yang diharamkan, sebaiknya jangan. Saya pernah dengar juga, katanya boleh dikasih boleh, orang miskin, boleh orang miskin. Tapi kalau kerabat, kita kan cerita kerabat di sini. Ibu cerita kerabat. Iya, kalau kerabat jangan. Ya, karena kerabat itu masih dekat dengan kita. Janganlah kita kasih harta yang tidak. Harta jangan cerita uang riba, zakat saja. Zakat mal. Ibu punya zakat mal gitu ya. Maka kalau sama kerabat jangan zakat. Zakat itu kepada orang lain saja. Kalau kerabat itu sedekah saja. Karena zakat itu harta kotor. Kalau sedekah itu harta bersih. Zakat itu kewajiban, kalau sedekah itu kerelaan. Ya, makanya sebaiknya kalau ingin bantu saudara, sedekah saja. Gitu, sedekah. Tapi kalau orang lain ya terserah kan gitu ya. Kalau orang lain itu. Tapi kalau masih ada hubungan kerabat, sebaiknya, ini ulama yang memberikan fatwa seperti ini. Kata Syekh Utsman Khamis hafizahullah mengatakan sebaiknya kalau diberikan kepada keluarga kerabat, maka sebaiknya dari sedekah yang halal yang baik. Ya. Wallahu a'lam.
Sudah? Kita buat tanya jawab. Iya, di sini ada 3 hadiah. Pertanyaan yang pertama. Tadi saya sebutkan di awal tentang makna halal dan juga baik menurut 2 imam. Pertama Imam Malik dan Imam Syafi'i. Apa bedanya pendapat Imam Malik dengan pendapat Imam Syafi'i soal kalimat halal dan at-thayyib, baik itu? Hah? Lupa ya, ada kelamaan. Iya. Allah itu adalah zat yang baik dan dia akan menerima hal yang baik-baik saja. Bukan, yang saya tanyakan itu apa makna halalan thayyibah menurut 2 imam tadi? Kata Imam Malik apa, kata Imam Syafi'i apa, kan gitu. Halalan thayyibah di sini. Nggak tahu? Iyalah, biasalah kalau udah tua kan biasa. Memorinya baru sebentar aja udah hilang. Walaupun dicatat padahal kan, apalagi nggak dicatat. Iya, menurut yang halal adalah baik, yang baik adalah halal gitu. Oh, ya itu nggak dapat hadiah lah. Iya, jadi saya tegaskan kalau menurut Imam Malik yang halal itu ya baik, yang baik-baik itulah halal. Bisa dibolak-balik gitu ya. Makanan yang halal itu ya makanan yang baik, makanan yang baik itu yang halal. Tapi kalau Imam Syafi'i lain, halal lain, baik lain. Halal ya halal, baik itu maksudnya makanan yang lezat. Ya, kenapa harus lezat? Karena kalau tidak lezat nggak dimakan, nanti dibuang. Makanan kesukaan kan itu. Nah, ya. Jadi hadiahnya saya ambil lah, toib. Kemudian di situ Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Apa bedanya su dengan fahsya di sini? Fadhali. Mana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Su dipakai pada dosa-dosa yang tidak ada hukumnya di dunia. Fasya dipakai pada dosa-dosa seperti contohnya zina dan lainnya. Yang ada hukuman hadnya. Oke. Ahsanti. Fadhal. Dapat hadiah. Kemudian yang kedua, contohkan kalimat wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dosa engkau bicara tanpa Allah, tanpa ilmu, itu contohnya apa? Sebutkan satu saja. Contoh dosa berbicara kepada Allah tanpa ilmu itu apa? Contohnya. Saya sebutkan 3 kalau nggak salah. Nggak tahu? Oke. Kita ganti pertanyaannya. Sebutkan 3 bahaya memakan yang diharamkan. 3 bahaya. Pertama, tertolaknya doa. Kedua, keberkahannya. Yang ketiga, baik, ahsan, adalah tercepat. Baik, dalam hadis yang saya kemukakan tentang doa orang yang memakan yang diharamkan itu tertolak. Padahal orang yang berdoa itu punya 5 syarat, tapi ditolak. Apa 5 syarat diterimanya doa itu?
yang disebutkan dalam hadis itu. Ah, itu belakang tuh. Balik lagi ke dia. Oh sudah, yang ini aja yang belum nih. Baik, Sahibun Nadharah. Pertanyaannya, tadi dalam hadis itu ada seorang laki-laki yang berdoa, tapi tidak dikabulkan, padahal sudah punya syarat diterima doa. Apa tuh syarat-syarat dalam hadis itu diterima doanya? Ya, satu. Hah? Susah. Terus yang ketiga? Tiga. Yang keempat? Yang kelima? Memanggil dengan ya Rabb. Ahsanti, masyaallah. Ini. Baik, sampai di sini subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu